Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Siniar Alsen? Jumpa dengan aku Brilian dalam acara podcast Siniar Alsen. Pada kesempatan kita yang kali ini, kita sudah ditemani oleh calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer. Mari kita sambut tamu kita, Aira sebagai ketua OSIS dan juga Fahira sebagai wakilnya. Halo. Wah, apa kabar nih Aira dan juga Fahira? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini sudah belajar di sekolah? Sudah dong. Wah, apa aja nih yang tadi materi pelajarannya? Tadi aku di kelas belajar matematika, IPS, sama bahasa Arab. Oh, bahasa Arabnya susah nggak? Enggak, gampang kok. Udah bisa spelling bahasa Arab? Waduh, udah kali ya. Udah ya? Udah. Pastinya udah ya. Nah, kalau Aira sendiri? Tadi aku ada belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arab, bahasa Inggris, sama matematika. Wah, matematikanya pasti udah susah ya, kan kita udah SMP. Enggak juga kok. Enggak juga ya? Wah, berarti Aira ini salah satu orang yang semangat terus dan juga pintar matematika kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, kenapa sih kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Yang pertama kan aku pengen mengasah jiwa kepemimpinan aku dalam organisasi. Terus aku juga pengen bawa nama sekolah lebih baik lagi. Oh, kamu berarti yakin bisa membawa nama sekolah ini menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat umum? Yakin? Yakin ya. Nah, Kak Fahira sendiri kenapa mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS? Awalnya muncul dari diri sendiri gitu sih. Saya mau mencoba memimpin keorganisasian di sekolah ini, dan saya juga berharap jika keterima, saya dan rekan saya bisa membawa nama Alsen lebih jauh lagi. Wah, berarti kalian berdua ini sudah sepakat ya untuk membawa nama Alsen dan bisa berkontribusi positif kan? Iya. Tentunya kalian masih bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, aku pengen tanya nih, kalau Aira sendiri kan ini adalah momen yang sangat krusial ya, di mana ketua OSIS harus mencalonkan diri dan memilih wakilnya. Ya. Nah, kenapa kamu percaya kepada Fahira untuk menjadi wakil kamu? Pastinya aku kan udah lama dekat sama Fahira. Aku juga tahu kelebihan kekurangan dia, dan menurut aku kelebihan dia bisa nutupin kekurangan aku, sedangkan kelebihan aku bisa nutupin kekurangan dia. Jadi kita saling ngelengkapin. Oh, nah kalau Fahira ini sendiri, kamu kenapa menilai Aira itu lebih cocok dari kamu untuk menjadi seorang ketua OSIS? Kenapa kamu menilai Aira ini layak dibandingkan kamu? Karena Aira udah punya lebih banyak udah lebih banyak pengalaman berorganisasi. Kayak dia udah pernah jadi ketua tim dan juga pernah jadi bendahara. Nah, terus dia juga lebih memiliki jiwa kepemimpinan yang baik lebih dari saya, dan dia juga bisa bekerja sama tim dengan baik. Oh, kamu berarti kalian berdua ini sudah saling kenal sejak lama ya? Iya, Ya. sudah. Nah, tadi kan Fahira sudah menyinggung ya teman-teman bahwa Aira sebagai calon ketua OSIS kita ini pernah berorganisasi ya. Nah, aku pengen tahu nih, kamu organisasi yang kamu pernah pimpin atau kamu pernah ikuti itu apa aja sih? Yang pertama aku pernah mimpin organisasi klub voli. Terus aku juga pernah jadi bendahara di eskul basket. Oh, kamu jago main basket dan voli ya? Alhamdulillah. Udah pernah ikut kejuaraan? Udah menang ya? Menang. Wah, alhamdulillah sekali ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Terus terakhir kelas 7 itu aku udah jadi anggota OSIS. Oh, kamu udah jadi anggota OSIS ya? Iya. Berarti pengalaman kamu di OSIS ini sudah ada 1 tahun lah ya? Udah. Kalau Fahira sendiri udah pernah OSIS? Sudah kelas 7. Wah, Udah pernah berarti jadi. kamu juga sama ya sama Aira ya? Iya. Teman-teman semua di sini pasti ingin tahu kan apa sih keistimewaan dari calon ketua OSIS kita dan juga wakil ketua OSIS kita. Aira boleh dijelaskan dong? Nah, pastinya aku udah punya banyak pengalaman organisasi yang bikin aku gampang buat nanti jadi pemimpin. Terus aku juga bisa bagi waktu. Menurut aku Aira juga bisa beradaptasi dengan baik. Dia sangat mudah beradaptasi. Kayak pas kenaikan kelas dia langsung bisa punya temen gitu. Oh, kamu juga sekelas ya?
nggak sekelas sih, cuman dia bisa langsung punya temen gitu, aku lihat. Oh, kamu berarti udah mengenal sampai tahu Aira itu tiba-tiba langsung punya teman banyak gitu ya. Berarti kamu yakin dong Aira punya banyak suara? Insya Allah. Wah, keren banget ya teman-teman semua. Kalian pasti udah saling percaya kan satu sama lain? Pasti ya. Aku pengen tahu juga nih, kan teman-teman juga di rumah pasti ingin tahu kan, kenapa sih alasan kami harus memilih kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS kami? Ya pastinya kami akan menjalankan program kerja yang bermanfaat untuk sekolah serta menarik untuk siswa dan siswi Al-Azhar. Kami juga akan mengembangkan bakat dan minat murid-murid agar menjadi siswa dan siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Luar biasa ya program-programnya. Kita akan melihat bahwa organisasi ini akan menjadi terkenal ya di luar. Amin. Nah, aku pengen tahu nih, cara kalian untuk membuat OSIS menjadi berkembang pesat hingga dikenal oleh orang-orang di luar Al-Azhar dan bisa dibanggakan oleh murid-murid di dalam Al-Azhar, kayak gimana tuh caranya? Pastinya kan nanti kan yang bisa bikin OSIS dikenal sama luar sekolah, ada yang namanya studi banding. Studi banding itu bisa bikin kita buat ngenalin OSIS kita ke sekolah lain. Terus ada yang namanya spirit, nanti kita pas spirit juga pastinya bakal kerja, semuanya harus kerja buat biar sekolah lain tuh ngelihat OSIS kita ini jadi kayak aktif gitu loh, jadi kayak terkenalnya baik di sekolah lain. Aku nambahin ya, aku juga pernah dengar spirit itu adik-adik kelas SD itu tuh awal pengen masuk SMP ya 22 ini awalnya tuh dari spiritnya spiritnya tuh kayak asik, meriah gitu. Akhirnya adik-adik SD kelas 6 itu termotivasi pengen masuk sini. Oh, berarti spirit ini acara besar ya? Iya, spirit acara besar banget berarti untuk menarik orang-orang juga ya untuk mempromosikan SMP ini. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kalau kalian itu kan pasti punya program kan? Iya. Nah, program unggulan kalian yang menjadi penopang kalian yang akan kalian sebarluaskan, yang akan kalian jadikan sebagai daya tarik untuk kita memilih kalian itu apa? Mungkin kita akan fokus dulu ke perkembangan literasi di SMP ya 22 ini, karena sebenarnya literasi anak Indonesia sekarang agak kurang kan. Jadi iya sih. Ya. Karena kan di luar negeri jauh lebih besar dan juga lebih bacanya lebih cepat ya. Iya. Nah, terus apa lagi nih? Kita juga punya perlombaan debat antar kelas. Oh, debat. Luar biasa ya teman-teman. Ini belum pernah ada kan di sekolah ini? Iya, belum pernah ada. Wah, ini berarti akan menjadi yang pertama ya. Kalian berarti kita bisa membuat sebuah program baru yang akan membuat anak-anak di SMPI ini menjadi lebih interaktif ya soal debat. Karena kan debat itu juga sangatlah penting ya teman-teman semua. Nah, aku juga pengen tahu nih, kan kalian juga pengen tahu kan teman-teman semua, kalau misalnya kalian berdua terpilih, apa yang akan kalian lakukan pertama? Yang pertama pastinya kita bakal mewujudkan visi misi sama program yang udah kita buat. Lalu kita akan memimpin organisasi sebaik mungkin agar bisa memajukan OSIS ke depannya lebih baik lagi. Luar biasa ya teman-teman semua. Nah, kalau boleh tahu nih, visi misi kalian itu apa sih? Visi kami adalah mengembangkan OSIS SMPI A22 menjadi OSIS yang cerdas, aktif, disiplin, bertanggung jawab, serta dapat dijadikan contoh yang baik oleh seluruh murid SMPI A22. Misi kita yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ketakwaan murid SMP A22 kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan minat murid SMP A22 dalam literasi. Yang ketiga itu mengembangkan bakat dan minat murid SMP A22 agar berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, membuat murid-murid lebih aktif dalam hal positif. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Nah, tadi kan disinggung ingin memberikan minat yang lebih pada literasi ya. Iya. Nah, seperti yang kita tahu kan Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat di bawah ya literasinya. Nah, cara kalian untuk membujuk anak-anak di SMP IA 22 ini agar lebih sering membaca, lebih minat membacanya itu lebih besar daripada sebelumnya, caranya gimana tuh? Mungkin nanti akan dibikin buku gitu yang isinya murid-murid disuruh datang ke PSB dan nanti
mereka disuruh jelasin isi buku yang udah mereka baca. Dan pastinya nanti kalau misalnya beberapa kali, mereka bakal dikasih hadiah yang menarik biar mereka lebih semangat untuk membaca lagi. Iya, Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Berarti kalian bisa memberikan hadiah juga ya, Bisa. Ya. sebagai bentuk apresiasi tentunya. Nah, oleh karena itu aku juga pengen tanya nih, kan kalian sudah 1 tahun kan ada di OSIS yang saat ini. Iya. Nah, aku pengen tahu nih, menurut kalian apa yang kurang dari program-program OSIS yang saat ini setelah berjalan? Yang kurang menurut aku mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif. Mungkin dari segi dia malas-malasan buat tugas, jarang datang rapat. Mungkin keinginan aku tahun ini pengen bikin semua anggota OSIS lebih aktif lagi lah daripada sebelumnya. Kalau begitu, apa sih yang kalian ingin tambahkan untuk OSIS yang sekarang? Kan banyak tuh program-program yang ada di OSIS. Nah, program apa yang akan kalian tambahkan, yang kalian ingin tambahkan? Kita sebenarnya pengen ngejar studi banding dulu karena tahun kemarin studi banding kan tidak terlaksana gitu. Jadi Karena waktunya kurang. kurang efisien. Oh, berarti kalian ingin memanage waktu lebih baik ya dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tentunya teman-teman semua sebagai manusia kita pasti memiliki keunggulan dan juga kekurangan kita masing-masing. Nah, aku pengen tahu nih, kekurangan dan kelebihan Aira itu sendiri apa? Kelebihan aku yang tadi udah aku sebutin, aku udah punya banyak pengalaman dalam berorganisasi, aku gampang untuk beradaptasi dengan orang lain, dan aku juga punya jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang kuat. Kekurangan aku mungkin aku anaknya rada sedikit rewel, tapi rewel aku bisa dalam hal yang positif. Jadi berarti rewelnya itu bisa untuk membuat OSIS lebih maju kan? Iya. Nah, misalnya nih teman-teman, kan ada orang-orang ya yang nggak suka bekerja tapi pengen hasil yang bagus. Nah, kamu berarti bisa membujuk mereka dengan rewel kamu itu untuk bisa lebih aktif ya. Bisa. Nah, terus tadi kan juga disinggung di awal bahwa kamu pernah memimpin organisasi voli ya. Iya. Nah, berarti kamu juga ingin memimpin OSIS menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kekurangan dan keunggulan dari Fahira itu sendiri apa? Menurut saya keunggulan saya itu ada di manage waktu yang baik karena menurut saya jadwal saya tahun ini lumayan padat dari ekskul maupun kegiatan akademik dan non akademik di luar. Untuk kekurangan mungkin saya agak minder dan suka putus asa, tapi rasa minder dan putus asanya itu suka disemangati oleh Aira sendiri kayak. Oh, berarti saling mendukung ya satu sama lain ya. Wah, keren sekali ya teman-teman semua, para pendengar sekalian. Inilah salah satu dari sahabat ya kalian ya, bisa dibilang sahabat. Nah, tadi kamu bilang bahwa kamu punya acara di non akademik. Iya. Nah, kalau misalnya di non akademik itu sendiri kamu apa tuh? Aku olahraga di bidang taekwondo. Wah, taekwondo luar biasa ya. Taekwondo itu kalau nggak salah itu salah satu olahraga yang keras ya. Iya, keras. Karena dia kan kepala dihajar, terus badan juga. Nah, kamu udah pernah berprestasi di sana? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa kali ikut lomba? Udah berapa ya? Lebih dari 10 kayaknya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Berarti bukan hanya dengan kepemimpinan mereka, tapi calon ketua dan wakil ketua OSIS kita yang kali ini juga berprestasi dalam bidang non-akademik. Selama kalian 1 tahun menjadi salah satu anggota OSIS, aku pengen tahu saran kalian untuk ketua dan wakil ketua yang sekarang bagaimana? Menurut aku sarannya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi keaktifan murid-muridnya. Nah, karena menurut aku anggota-anggota di sini masih ada yang belum aktif gitu. Masih ada yang kayak numpang nama gitu. Oh, berarti kamu ingin lebih memajukan lagi ya agar semuanya berkolaborasi dan juga bekerja sama ya dalam program-program OSIS berikutnya. Baiklah, kan tadi kamu udah mengatakan bahwa OSIS itu ada anak-anak yang suka numpang nama, nggak ingin kerja. Nah, aku pengen tahu nih, cara kalian untuk merangkul mereka agar bisa lebih berkolaborasi dan berpartisipasi dalam program-program OSIS itu bagaimana caranya? Pastinya yang pertama kita bakal tanyain dulu ya ke anaknya, kamu kenapa nggak mau ikut rapat misalnya, terus kamu kenapa males-malesan. Kalau misalnya alasan itu masih bisa kita handle, pastinya kita bakal handle sendiri. Sedangkan kalau misalnya alasan itu mungkin udah di luar kepala kita ya, udah gak bisa dihandle kita bakal lapor pertama ke koordinator Pak Tommy, mungkin bisa dibantu untuk menyelesaikan.
Berarti kalian juga meminta bantuan guru yang jauh lebih berpengalaman ya dalam hal organisasi OSIS ini. Iya. Nah, apa nih yang kalian harapkan untuk OSIS yang saat ini menuju masa depan? Kan kalian bisa menjadi calon ketua dan wakil ketua. Nah, apa yang kalian harapkan untuk OSIS ke depannya? Kita harap pastinya kita punya anggota yang lebih aktif lagi. Terus kalau misalnya ada rapat selalu ikut, bisa bagi waktu. Dan juga aku harap OSIS juga bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan-kegiatannya gitu. Oh, nah tadi kan kamu bilang untuk memanage waktu ya, Iya. lebih efisien waktunya. Cara kamu untuk mengefisienkan waktu kamu sendiri itu bagaimana? Pastinya aku kan mentingin OSIS dulu. Tapi nanti kalau misalnya aku ada akademik yang ketinggalan, pastinya sisa waktu aku bisa digunain buat ngejar akademik aku yang ketinggalan. Oh, berarti kamu siap bekerja keras ya untuk itu. Nah, kalau Fahira sendiri gimana caranya? Kalau aku selalu buat itu, apa yang harus aku kerjain duluan. Kayak mind mapping ya? Ya, deadline-nya misalkan lebih dulu ini saya akan kerjain dulu ini. Kalau terus bawahnya baru sampai yang deadline-nya paling lama gitu. Berarti skala prioritas ya? Ya, skala prioritas. Ya, satu lagi nih. Aku pengen tahu, kalau misalnya nih seandainya kalian tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apakah akan ada dendam pribadi atau semacamnya gitu? Gak ada lah, gak bakal. Gak ada. Bener ya? Benar. Nah, kalau Fahira sendiri bagaimana? Tentunya nggak ada sih, dan aku pasti juga tetap mau ikut organisasi OSIS ini dan tetap bekerja sama dengan tim lainnya agar bisa memajukan OSIS lebih baik lagi. Berarti kalian itu murni untuk mengembangkan OSIS ya? Iya. Nah, cara kalian untuk berkolaborasi aktif dalam, kalau misalnya kalian kan udah nggak kepilih nih, nah cara kalian berkolaborasi dengan pemimpin yang baru bagaimana? Kan kita kan satu angkatan dengan pemimpin yang baru ya. Pastinya kita udah kenal dengan pemimpin yang baru nanti yang bakal kepilih. Pastinya mungkin kalau misalnya kita ada ide yang pengen dikasih tahu, kita bakal ngomongin dulu ke ketuanya. Ya, ngomongin dulu ke ketuanya, dan aku bakal coba ini nge-evaluasi bersama, kan karena kita gak keterima berdua ya, kita coba evaluasi apa yang kurang dari kita, dan itu bisa dijadikan masukan kepada ketua OSIS yang nanti kepilih. Oh, berarti kalian tetap sportivitas ya dalam hal ini. Iya. Nah, tentunya kan kalian sudah berada di OSIS ini dan berpengalaman kan soal tentang berorganisasi. Nah, pesan dan kesan kalian untuk OSIS yang sekarang gimana? Menurut aku pesannya itu kesan dan pesan ya. Kesannya itu OSIS sekarang itu rasanya asik, terus dia juga bisa merangkul sesama adik kelas gitu, walaupun adik kelas gak dibanding-bandingkan, tetap berteman, tetap mau berteman, dan pesannya tetap semangat aja sih buat OSIS ke depannya biar bisa lebih maju lagi. Aktif. Berarti di OSIS yang sekarang ini gak ada diskriminasi ya? Nggak ada. Kalau kalian kan pasti memiliki slogan kan? Iya. Kan setiap ketua OSIS dan wakil ketuanya pasti memiliki slogan. Iya. Nah, slogan kalian itu apa? Bersama medali memajukan SMPIA 22. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Keren banget ya slogannya. Nah, kan kalian ingin menjadi calon ketua OSIS dan juga wakil ketuanya kan? Nah, boleh dong pesannya untuk teman-teman semua? Untuk teman-teman saya dan kakak kelas, adik kelas juga, jangan lupa vote kita paslon nomor 3 ya. Bersama medali memajukan SMPIA 22. Wah, luar biasa ya teman-teman semua di rumah. Calon paslon nomor 3 kita sudah siap untuk menjunjung Alsen 22 dan siap untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, untuk itu nantikan video-video kami terbaru bersama kita Senior Alsen. Jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian pamit undur diri.